Oke, selamat malam dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Homilahing Mas Tono Mosidam Sekaring Bawono Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jaya Batin, hari ini kita bersama dengan para pengampu, para ahli, para pakar di bidang seni rupa. Saya mendatangkan beliau-beliau, kebetulan hari ini beliau telah menyelesaikan sebuah peristiwa kolosal exhibition for art, jadi pameran untuk seni para seniman-seniman hebat di zamannya. Jadi ini hampir tidak dikunci. Nah, saya akan langsung saja, ini Pak Setioko, kita pasang dulu mic-nya. Saya akan ngobrol. Pak Setioko, apa beda? Coba ceritakan peristiwa kesenian, terutama seni rupa di zaman Pak Setioko muda dengan membaca saat ini. Apa perbedaannya? Silakan. Perbedaan? Ya, situasinya ya. Situasi seni rupa Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Pada umumnya, oke. Saya waktu muda, ya, itu punya latar belakang yang luar biasa. Ya. Hidup kami dan dibesarkan di Balai Pemuda. Balai Pemuda, oke. Itu tahun 80-an. 80-an. Di sana masih ada Aksera, ada Dewan Kesenian Surabaya, Lokat Seni, dan ada Bioskop Mitra. Sebagai Trust Surabaya, Rek Surabaya, hampir semua dibesarkan di Balai Muda. Tanda kutip. Nah, perbedaannya di Balai Muda saya bertemu dengan langsung bisa berguru, bisa bersenior dengan Aksera, guru-guru saya orang-orang handal se-Indonesia. Di Khazanah Seni Rupa Indonesia, kalau saya sebut nama itu ada Pak Amang, Oha Supono, ada Krishna Mustajab, yang posisinya waktu itu di LIA, Indonesia, Lembaga Indonesia Amerika, dan konsul-konsul masih hidup, banyak sekali, ada konsul Prancis, ada konsul Soviet, dan kami waktu muda tahun 80-an itu pamerannya di sentra-sentra konsul, selain di Dewan Kesenian Surabaya. Dan malam ini ada di Taman Budaya, yang sekarang ada posisi melebihi dari DKS, DKJT, jadi tingkatnya Jawa Timur ya. Jawa Timur. Nah, itu saya bedanya kalau di Taman Budaya dulu itu sentra budaya. Jadi ada lestari, ada pendidikan kesenian, ada STKW, itu startnya dari ini. Nah, ini melahirkan seniman-seniman muda, terutama seni rupa yang berbeda. Jadi kalau di Balai Muda itu betul-betul yang orang muda yang betul-betul talenta seni rupanya tinggi. Salah satunya Taufik waktu itu sebagai masih alumni, masih anak-anak. Terus berakibat jadi alumninya IKIP kan? Nah, bedanya yang sekarang. Nah, ini yang kita minta. Ada perbedaan bagaimana kok? Apresiasi yang berkurangkah? Pemerintah yang tidak supportkah? Atau memang para pelaku seni sekarang ini berubah mainstream seninya kepada wilayah yang berbeda? Mungkin ada apa sebenarnya? Perbedaannya sangat nyata. Kalau sekarang pelukis-pelukisnya terjadi langsung, tidak bergaul langsung dengan para pelukis, mereka sangat individual pada zamannya. Jadi referensi mereka sekarang itu dari internet, dari medsos, terus referensinya sudah mengglobal. Cuman secara legasi sebagai seorang pelukis, saya pikir banyak berubah juga. Mereka kadang-kadang sudah berani atau memberanikan diri. Pameran kadang-kadang menganggap tidak penting. Pameran dianggap tidak penting? Menganggap kadang-kadang tidak penting. Kadang-kadang pameran itu ikut di pasar seni, ikut di apa, itu sudah merupakan pameran. Ada perubahan ya? Ya, perubahan. Jadi semuanya ada event, terus baru cenderung ke komunitas. Dan komunitas itu hampir tidak melahirkan rupa-rupa handal seperti zaman saya dulu.
Saya pikir itu perubahannya tuh ruang pameran juga sangat terbatas sekarang. Yang dalam pengertian perbedaan antara ruang pameran yang saya butuhkan dulu dengan sekarang. Yang dibutuhkan betul-betul seorang melahirkan pelukis sekarang hampir tidak ada di Surabaya ini. Dan saya pernah malu, Mas Joko, kota sebesar itu, galeri yang terrepresentatif seperti di Solo, di Jogja, Jawa Timur, Surabaya, Anda nggak punya loh. Dan itu sampai sekarang, itu yang saya prihatin. Akhirnya talenta-talenta sekarang itu berpameran di mana-mana, dan merasa pameran gitu loh. Ada di Balai Pemuda, ada di basement, terus di tempat-tempat itu. Dulu zaman saya, zaman Amdo, zaman apa itu pameran tuh, waduh, sangat prestisius. Bukan pameran mengikuti tempat, tapi pameran betul-betul ada sesuatu peristiwa yang berbeda. Boleh dikenalkan di tahun 80-an juga sama enggak panjenengan mengalami peristiwa itu, dan sampai sekarang apalagi sampaikan Mas Gus nggon pameran sangat representatif. Monggo. Ya, kalau saya rasakan untuk di era sekarang ini kita sangat sulit sekali untuk mendapatkan tempat yang layak sebagai seniman ya untuk Oke, terus. Lanjut. Jadi bukan hanya tempat saja, tapi waktu pun serasa dibatasi. Waktu dibatasi? Waktu dibatasi. Seperti kita pameran jam 9 harus tutup, tidak boleh dilanjut. Nah, seperti itu kan kita semakin sempit, ruang gerak kita semakin sempit. Sehingga spirit kita yang ada ini ya kita gelar pameran, kita membuat event di tempat-tempat yang jauh dari kota, mungkin di pegunungan atau di tempat-tempat yang bisa kita jangkau itu aja. Akhirnya ruang untuk mengapresiasi itu berkurang. Lebih banyak sebagai karya seni sebagai alat transaksional atau alat dagang saja. Betul. Jadi galeri tidak menjadi ruang apresiasi tapi sebagai reseller. Karena kita harus nurut dengan aturan-aturan yang ada itu. Geser ke Pak Amdo, orang yang saya kagumi karena karya-karyanya lebih banyak bersifat curhatan hati, kepingin hidupnya itu indah, tapi kenyataan hidupnya Amdo tidak indah. Ya masangnya gak iso kok. Kuali om. Pencet. Nah, dipencet dikempitkan. Karena Pak Amdo, dulu keindahan itu sangat identik dengan Amdo Brada. Jadi dekoratifnya, gayanya, cengengesannya. Nah, apakah keindahan yang dulu menjadi pesan di tahun 80-90-an zaman panjenengan itu sangat eksis sekali di Balai Pemuda, bahkan menjadi trends icon anak muda pada waktu itu. Nah, sekarang apa persoalannya? Sedangkan karya sampean punya ruh loh, daripada sekarang karya dekoratif yang dipasang di hotel-hotel. Ya, karena pertama gini, memang zaman ini selalu berubah. Ya. Sistem juga selalu berubah. Sepertinya kita harus ikut dalam perubahan itu. Ikut dalam perubahan itu. Ikut apa larut? Dan larut pun juga iya, tapi harus berubah. Itu sebuah keniscayaan, harus berubah. Ya, tapi kita sebenarnya harus punya ruang etalase. Bolehlah kita pameran di hutan atau dimanapun. Tapi sebagai arek Surabaya yang punya kota sebesar ini, yang dulu di Balai Pemuda ini kita ada kebebasan. Tidak ada pameran mulai jam 4 sore, tidak ada. Hanya wali kota ini yang satu ini ada peraturan, kita diobrak-abrik oleh Satpol PP. Yang dulu Satpol PP kita obrak-abrik, sekarang kita seniman diobrak-abrik, kan gitu. Kan nggak lucu ini. Padahal kita yang bisa membesarkan arek-arek Surabaya ya kita ini sebenarnya, kan gitu ya. Iya, betul. Dulu saya tinggalnya tidur di Balai Pemuda. Tapi sekarang gedung itu dibuat sedemikian indah. Tapi untuk apa gitu loh? Untuk apa gedung itu buat indah? Kita diusir-usir, jam 4 mulai pameran, jam 9 harus kita
diamputasi kita, betul-betul diamputasi. Oke. Terus membuat itu apa itu alun-alun di bawah. Itu kan sebuah simbol bahwa kita betul-betul harus dikuburkan. Jadi nek menurut personal saya, menurut pribadi saya, ada sebuah ketakutan terhadap seniman ini. Ada ketakutan. Jadi pemerintah kota yang notabene mempertahankan kekuasaan takut. Seniman ojo-ojo ngriwuki iki. Nek seniman gede gak seneng, negara gak seneng. Karena seniman ini orang-orang yang sangat apa ya? Kritis, individualis. Dan memang kita harus menyuarakan sesuatu tentang mengedukasi rakyat, mengedukasi, menyadarkan, memberikan sesuatu lah untuk generasi. Tapi kita terpenggal. Ini kan nggak lucu. Ini sebenarnya harus ada yang berani untuk bersuara itu. Ya pada kesempatan ini malam ini Pak Taufik sudah memberikan ruang buat kita untuk menyuarakan itu. Berarti seni itu sendiri tidak hanya sekedar indah pada tampilan, tapi penuh dengan makna, penuh dengan kritik, penuh dengan isi, penuh dengan pesan, dan mungkin penuh dengan apa yang harus menjadi kesadaran sebagai bangsa itu Pak. Kalau pandangan saya, saya lanjut sebentar. Pandangan saya, saya tak bicara sih. Ya silakan dikit. Pandangan saya. Untuk anak muda. Seni ini bukan hanya sekedar indah dipajang. Tapi di baliknya seni ini ada edukasi. Ada sesuatu yang apa ya, yang misteri, ada ruang gelap di dalamnya. Ada kekayaan yang harus dilemparkan kepada masyarakat. Ini ciri khas seniman 80-an begitu. Maksudnya kok ini mulai rada delusion. Kenapa? Saya tidak suka memotong bicaraan. Cuman supaya gayeng dan masuk ke dalam alurnya yang Taufik inginkan. Malam ini saya ketemu Taufik terus terang sedang pameran. Dan pameran ini kalau saya boleh mengatakan startnya Taufik ngomong tentang 80-an, Pak Joko itu saya masa cendil, sudah terkenal, sudah ini. Malam ini itu saya terharu sekali. Kami berlima pameran di Prabangkara malam. Prabangkara. Dan itu semua katakan gurumu lah. Ini guru saya semua ini. Itu saya prihatin sekali. Tidak ada yang mendamping, baik itu apalagi yang diharapkan atau dari Penkon, dari konco-konco yang sudah mapan, itu. Tapi kami sudah terdidik apa yang dikatakan Taufik oleh Amdo dan Pak Sarul tadi. Saya lebih tua dari beliau-beliau ini. Itu tidak apa-apa dong. Yang penting kita konsis, sehat, berkarya, dan karya kami mengimbangi tatanan kreativitas saat ini. Nah, pameran ini kami berlima, supaya malam ini sebetulnya momen-momen tepat pas saya pameran berlima di sini. Dan itu menurut Taufik, ya gurunya ya ininya. Nah, berarti kami apa yang katakan Amdo itu benar, tidak tersentuh oleh siapapun. Yang sebetulnya teman saya jelas dengan teman-teman saya senior di Jogja, di Jakarta, sampai di Galnas, sampai dipamerin di Galeri Jogja. Dan ini berarti sekali, sementara perkembangan Surabaya spektakuler banget tentang gedung ini. Jadi saya mengingatkan kami sedang pameran berlima dan semua umurnya sudah di atas hampir 70. Begitu. Oke, pemirsa, di segmen 1 ini kita ngundang bertiga, nanti segmen kedua kita akan ngundang beliau di belakang. Break dulu sebentar, kita akan kembali setelah ini.